Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wassayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masih pada kaidah surat Al-Baqarah ayat yang ke-60. Qad 'alima kullu unasim masrabahum. Setiap manusia itu sungguh telah mengetahui tempat minum mereka. Jamaah yang hormati, pertemuan yang lalu kita sudah sampai penjelasan penulis di halaman 297. Intinya, dalam urusan ketaatan ada kemampuan tersendiri bagi seseorang yang itu tidak pada yang lain. Makanya tidak dicela. Kemarin dibawakan ucapan tentang Imam Malik. Ketika ada seorang ahli ibadah menyurati beliau supaya beberapa hari fokus ibadah. Kata beliau, ibadah itu seperti rezeki. Ada seseorang dikasih harta tapi nggak dikasih sehat. Ada seseorang dikasih sehat tapi nggak dikasih keluarga misalkan. Ibadah pun juga begitu. Ada orang-orang tertentu di bagian tertentu dia diberi tapi yang lain tidak. Ini sudah kita baca pada pertemuan yang lalu dan juga penjelasan penulis supaya seseorang itu memperhatikan sisi mana kemampuan dia. Dalam urusan syariat ataupun dalam urusan duniawi, lihat kira-kira bakat saya di bidang apa, itu yang dikembangkan. Nanti akan membawa kepada keberhasilan. Lanjut di safhah saminah wa tis'un ba'dal mi'ataini 298. Wa fi isrina hada baroja sajjalun yusbihu hada. Di masa sekarang kita ini muncul perdebatan berkaitan dengan kesamaran ini. Yang ini nabahu Imamul Malik. Yang Imam Malik sudah ingatkan ala khata'i kusurin nadri fihi, tentang pendeknya pola pandang di dalamnya. Jadi ada nanti di masa sekarang. Fa innaka wajidun fi maqalatin ba'dun nasil ladina nafaru lil jihad fi sabilillah itaban walau man li ba'dil ulama al mutafarrihina li ta'lim wa nasril ilm. Maka sesungguhnya engkau akan menemukan makalah-makalah sebagian manusia yang mereka itu berangkat ke medan jihad di jalan Allah. Dalam tulisan mereka mencaci, mencela sebagian ulama yang fokus untuk ngajar, menebarkan ilmu. Kemudian orang-orang ini pun talibina minhum an-nafira wal huruja ilal jihad. Mereka minta supaya ulama ini pergi keluar ke medan jihad. Li'annal jihada afdalul amal. Karena jihad itu seutama-utama amal. Kemudian kewajiban waktu di masa sekarang dan yang lainnya. Fi silsilatin minat ta'lilat allati yusaddiruna biha hadzal launa minal atab. Dalam serangkaian dari pembenaran-pembenaran yang mereka sumberkan berkaitan dengan celaan ini. Jadi ada di masa sekarang yang fokus jihad mencela kepada ulama yang fokus kepada ilmu. Kemudian dibawakan alasan-alasannya.
kamu itu jangan ngajar terus. Ayo berangkat ke medan perang. Berangkat ke medan perang. Wa yuqabilu dzalika, sebaliknya ada juga yang itabun akhar min kibalil ba'dil mustaghilina bil ilmi wa dakwah. Sebagian yang lain itu ada celaan dari sisi sebagian yang sibuk dengan ilmu dan dakwah. Itu bilaumi haula ilmu tafarriqina lil jihad. Yang sibuk dengan ilmu dan dakwah itu pun ada juga yang mencela kepada mereka yang fokus jihad. Wa ramyuhum lahum bi anna katsiran minhum laisa bi alim. Dengan tuduhan kepada mereka, kebanyakan dari mereka yang berangkat ke medan jihad itu tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kefakihan. Wala yafqahu katsiran min masail syar'i. Dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki kefakihan dalam permasalahan-permasalahan syariat. Fi silsilatin minal ma'ahidil lati kana yumkinu tahdibuha wa tahfifu haddatiha, yang nanti dalam serangkaian kesalahan-kesalahan yang memungkinkan bisa diatasi, kemudian diringankan ketajamannya kalau misalkan semua merenungkan kaidah ini. Nanti kalau yang mencela opo guru ngajar terus, nggak melakukan jihad. Yang berangkat jihad mencela seperti itu. Yang sibuk dengan ilmu ngajar, opo jihad ternyata nggak paham ilmu. Ini realita ini kata penulis. Di masa sekarang ada seperti itu. Dan itu nanti bisa teratasi. Kemudian kerasnya itu nanti bisa diringankan kalau memahami kaidah Nabi yang kita sebutkan tadi. Kaidah ayat, kemudian juga apa yang disebutkan oleh Nabi, kullu muyassarin lima khuliqalah. Beramallah, setiap kalian itu akan dimudahkan pada apa yang diciptakan untuknya. Diciptakan untuknya. Masing-masing punya kemampuan. Masing-masing ada pintu. Kalau seorang, oh pintu saya jihad, ya udah, kamu berjihad. Lah orang itu kalau pintunya jihad suruh ngajar, muridnya besem kabeh itu. Lah kalau pintunya jihad itu kan biasanya keras, diulang nyantol-nyantol, waplok. Wah, lah kalau sekarang, wes dipecat nanti sekolahnya bubar. Iya, itu memang bukan tempat dia. Tapi kalau seorang misalkan yang ngajar, kadang secara fisik lemah. Secara fisik lemah. Kon perang, wah soroh nyawa ini. Kan kalau di medan perang itu butuh orang yang kuat. Saudara yang saya hormati, masing-masing itu ada pintu yang dia masuki. Karena setiap kita, nggak ada, nanti akan diterangkan, yang bisa membuka semua pintu kebaikan, ya, kecuali hanya segelintir orang. Apa ada orang yang punya kemampuan misalkan di medan perang gagah berani, kemudian dia juga ulama yang luar biasa, dia juga kaya raya, dia juga ahli puasa, ahli tahajud? Kalau ada segelintir, nggak semuanya. Ini penjelasan dari penulis. Kemudian wa yuwaddihu hada wa yubayyinuhu qaulun Nabi sallallahu, yang menjelaskan, menggamblangkan ini ucapan Nabi. Contoh, man anfaqa zaujaini fi sabilillah nudiya fil jannah. Siapa yang berinfak sepasang di jalan Allah, itu akan diseru di jannah. Ya Abdullah, hada khair. Wahai Abdullah, ini baik. Nanti diseru dari pintu jannah. Kapan seseorang dikatakan berinfak sepasang? Itu contohnya ketika infak kendaraan. Saya mau berperang itu. Lah ngopo ora mangkat? Orang di kendaraan. Kan kalau zaman dahulu orang berperang harus punya kuda misalkan. Enggak punya kuda. Wis nyo tak wae kuda. Lah ning kudane duwe lah terus sangune. Ya wis nyo, ini perbekalannya. Perbekalannya komplit, itu namanya sepasang. Dan infak sepasang ini luar biasa. Tapi kalau orang infak tidak sepasang nggak dicela. Makanya pertemuan yang lalu sudah kita baca kaidahnya. Tidak ada jalan untuk
menjelekkan orang yang berbuat baik. Yang berbuat baik. Misalkan, Mas, so ahad longgar, ngopo? Nyilih mobilmu. Ayo silakan ambil di rumah. Tapi begitu kita ambil, bensin entah. Misalkan reget gitu. Itu nggak boleh seseorang mencela. Nilai kok ya ora di bensini sisan. Ini ya, reget sisan. Lah, kan saya nilai mobil. Saya nilai mobil. Itu nggak bisa dicela. Nggak bisa dicela. Tapi kalau misalkan yang memberikan pinjaman itu sempurna. Lah nanti Jakarta ya nih bensinnya kira-kira saiki cukup apa ora? Ya yen karo madange urung cukup gitu. Harus tambahi saiki tomatos misalkan. Ya, sempurna seperti itu. Itu namanya sepasang. Jadi berangkat jihad, kendaraannya dikasih, perbekalannya dikasih. Itu sempurna. Sempurna. Tapi ada nanti faman kana min ahli shalah du'iya min babi shalah. Kalau ini nanti diseru, hai hamba Allah ini baik. Ada nanti diseru di sana, ini baik, masuk sini. Yang ahli salat diseru dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babi shadaqah. Siapa yang ahli shadaqah dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir royan. Dipanggil dari pintu ar-royan. Abu Bakar As-Siddiq tanya, ya Rasulullah, ma ala ahadin yud'a min tilkal abwabi min daruratin. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Rasul, apakah ada seseorang yang semua pintu itu memanggil? Ayo Rene, ayo Rene, ayo Rene. Jadi semua pintu memanggil. Ya. Dengan darurat, dengan harus. Apa ada? Pertanyaan Abu Bakar ini menunjukkan kepada kita, apa ada seorang yang sedekahnya sepasang, sholatnya baik, jihadnya semangat, sodakohnya banyak, puasanya kuat, mengumpulkan 5 cabang. Apa ada orang yang seperti itu? Lah orang kalau kadang puasa, wah dia ahli puasa, Mas. Tapi kan perang, wah yang perang bletre nulur-lur. Bahasanya. Ada orang yang misalkan ahli dalam masalah perang, tapi mungkin sholatnya cuma sholat yang wajib. Apa ada yang 5 itu terkumpul dalam diri seorang, sehingga 5 pintu semua memanggil dengan mengharuskan. Apa kata Nabi SAW? Ya, na'am, iya. Wa arju antakuna minhum. Aku berharap kamu termasuk dari mereka. Ini menunjukkan, jamaah yang hormati, ada orang yang memiliki kemampuan di bidang ibadah itu semua cabang. Cuman sithik. Cuman sithik yang memiliki semua cabang. Kemarin kita sampaikan ini bukan yang wajib. Kalau yang wajib ya semua kita harus. Semua kita harus sholat 5 waktu, jamaah ke masjid ya harus, puasa Ramadan ya harus. Itu wajib. Tapi kalau amalan-amalan yang sunnah, apa ada? Seorang yang punya kemampuan semuanya, ada cuman qalil. Sedikit. Lah termasuk yang sedikit itu, apa? Kesaksian Nabi SAW, Abu Bakar. Kalau Abu Bakar, jihadnya Masya Allah, sedekahnya. Pernah itu semua harta dikeluarkan di jalan Allah. Sedekahnya, puasanya Masya Allah luar biasa. Sholatnya, semangat luar biasa. Itu menunjukkan seperti itu. Tapi nggak semua. Lihat penjelasan Ibnu Abdul Bar. Dalam hadis itu, annal a'malal birri lam yuftah fil aghlab. Amal kebaikan itu secara keumuman tidak dibuka semuanya lil insanil wahidi fi jami'iha. Pada satu manusia dalam keseluruhannya. Kita golek seseorang yang memiliki amal kebaikan dalam dirinya terkumpul secara keseluruhan, angel itu. Golek misalnya wonge lomo, semangat ibadahnya luar biasa, omongannya penak. Ya, omongannya penak. Ke medan perang juga kendel. Apa kita ketemu kan? Yang ketemu arang-arang.
Sering kita berkeluh kesah, jane wonge lomo ngomongane, sengak tenan nih. Iya, lomo ning sengak kan berarti kadang juga tidak nyaman. Jane omongannya halus. Iya, ning sayangi itu sholat ora tahu, poso ora tahu. Maksudnya sholat sunnah, puasa sunnah. Gak mungkin terkumpul dalam diri seseorang. Wa anna man futihalahu fi syai'in minha hurima ghairuha fil aglab. Seseorang itu yang dibukakan sesuatu darinya terkadang tercegah pada selainnya secara umum. Secara umum. Ya, saya pernah ketemu ada orang, saya tahu persis itu kalau dia duwe duit longgar banget. Longgar banget. Tapi kalau puasa sunnah, pernah ngomong sama saya, aku poso itu wis abot banget. Poso sunnah. Lah wong poso sunnah yang umum saja, poso sunnah yang umum itu misalkan kayak Arafah. Kayak apa? Asyura tanggal 9 sama tanggal 10, Tasua sama Asyura. Itu kan sunnah tapi umum. Itu pun kadang wah, angel. Omongnya musim panas kayak gini. Musim panas itu yang paling laris kan bakul es teh. Saudara yang saya hormati, ada orang satu pintu dibuka, pintu yang lain tidak. Pintu yang lain tidak. Ada orang yang mungkin puasanya kuat luar biasa. Ning sisi yang lain enggak. Puasa kuat, tahajud. Subuh itu turune wis arep tangine wis arep komat misalkan. Jadi bar sahur turun neh ya. Setelah itu mau komat itu baru tangi. Mungkin dia tidak dibukakan pintu salat sunnah. Ini kata Ibnu Abdul Bar. Wa annahu qad tuftahu fi jami'iha lil qalili minan nas. Dan terkadang dibukakan keseluruhan itu tapi qalil. Sedikit dari kalangan manusia. Sedikit dari kalangan manusia. Abu Bakar As-Siddiq min dalikal qalil itu termasuk yang sedikit. Itu yang termasuk sedikit. Sampai sini nanti perdebatan sengit yang berkaitan dengan yang sebelumnya tadi. Ayo orang mulang terus, jihad. Kemudian yang mulang terus, hei, kamu itu jihad, bodoh no, sinau sik. Ya, sinau sik. Nanti bisa dijelaskan, jamaah hormati, dikasih solusi dengan hadis ini. Oh iya, dia dibukakan pintu jihad. Tapi nggak dibukakan pintu untuk dakwah, untuk ilmu. Oh, dia dibukakan pintu dakwah, tapi tidak dibukakan pintu jihad. Itu mungkin. Dengan catatan, sekali lagi, bukan yang wajib. Kalau wajib, tidak bisa tidak, harus. Wallahu ta'ala alam. Kemudian wafisahati. Nama didu kathirotun. Nanti di lapangan itu contohnya sangat banyak. Yang khasaratil ummah taqatihim. Yang umat itu telah kehilangan energi dengan sebab gagal, saudara yang saya hormati, atau hilang terhadap pemahaman kaidah hadis ayat ini. Kaidah ayat ini. Ada misalkan sabun mubdi'un fil ilmi. Ada seorang pemuda itu luar biasa dalam ilmu. Kan ada bocah itu bakat sekali dalam masalah ilmu. Allah berikan kepada dia kepahaman. Allah berikan kudrotan alal hifdhi. Ya, kemampuan untuk menghafal. Wasalaka tariqau fil ilmi. Dan dia tempuh jalan ilmu. Kadang ada orang yang datang kepada dia. Untuk dia yakinkan bil inhirati fil amalil khairi. Terlibat dalam amal kebaikan. Kowe cukur sinau ngajar terus lah. Apa misalkan amal kebaikan? Kalau sekarang ya apa kayak relawan-relawan misalnya air. Ayo gabung sini. Ikut relawan air. Ada misalkan kesehatan. Ya, relawan kesehatan. Diyakinkan supaya dia bergabung ke situ. Wa ka'annahu huwa fi tariqit talabi wa fi tariqin mafdul au amalin marjuh. Seakan-akan belajar ilmu agama itu satu jalan yang kurang utama. Satu jalan yang mungkin menurutnya lemah.
wal aksu sahih. Sebaliknya yang benar. Ya, sebaliknya yang benar. Demikian pula contoh yang kedua. Minasyabab man yajtahidu fi talabil ilmi lakinnahu la yanjahu wa la yataqaddam. Wa ya'lamu man haulau annahu laisa min ahli hadza sya'ni. Tapi sisi yang lain, ada pemuda-pemuda yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu tapi nggak pernah berhasil. Semangat luar biasa, ning itu tadi nggak maju, nggak berhasil. Orang-orang di sekitarnya itu tahu, alah iki itu yang kon sinau agama ora mungkin nyantol itu. Ada tipe yang seperti itu. Falaisa minal hikmah fi syai'in an yutalabu hadar rajulu wa amsaluhu bi aksara mimma badala. Maka tidak termasuk hikmah kalau orang yang seperti ini atau yang semisalnya dituntut lebih dari apa yang dia telah curahkan. Kamu itu harus berhasil. Berhasil piye to? Lah wong kon ngapal aja misalnya untuk 2 ayat itu tinggal gebras-gebrasnya kebanteran. Ayo diulangi lagi. Aduh, keberasnya kebanteran ucul hafalannya. Iya. Kan murid itu nggak semuanya seperti itu. Ada yang, wah ini bakat ini. Ini bakat. Berarti dia dibukakan pintu itu. Jangan sampai, kok ini sekali-kali ini loh ikut relawan. Ikut relawan. Kalau memang dia dibukakan pintu itu, kon relawan, misalnya kalau relawan air itu kan mikuli pipo kayak gitu. Munggah gunung, wah ora kuat saya. Malah kok jadi gotongan wong. Misalkan. Tapi ada sisi yang lain. Yang memang seorang murid itu sudah sungguh-sungguh. Tapi ternyata orang nyantol. Nggak punya kemampuan. Jangan dipaksa. Kok kamu harus berhasil. Lihat tua stres. Kan kalau anak itu misalkan dia tidak punya kemampuan dipaksa. Itu jadi stres. Saya pernah lihat ada orang ngajari anaknya, neng anak itu ora nyantol. Jadi wajar itu malah sing nang Jawa bingung iki, mboke bengok-bengok. Digoblok-goblok nih. Utekmu ki piye ya malah mbok emosi, darah tinggi nanti. Lah memang kemampuannya sebatas itu kok. Sebatas itu. Kata Syekh itu jangan sampai dituntut bi aksara mimma badala. Sungguh telah ditunjukkan tajribah, penelitian. Ala annahu laisa min ahlasil ilm. Ya, ini bukanlah termasuk yang ini terbaik dalam masalah ilmu. Maka yan bagi taujihuhu ila ma yuhsinuhu minal a'mal. Orang yang kedua ini sepantasnya diarahkan kepada yang cocok untuk amalan dia. Untuk amalan dia. Lah amal dalam Islam itu kan sangat banyak. Ya. Umat itu bihajatin ila taqatin fil amalil khairi wal ighasi wal ijtimai wa da'awi. Kan umat ini butuh kepada kemampuan dalam amal kebaikan sangat banyak. Dan sangat banyak. Misalkan adalah bantuan, ada sosial, ada apalah, advokasi, ada macam-macam. Macam-macam. Itu dilihat. Iki cocoknya bagian ini. Cocoknya bagian ini. Masjid saja. Masjid itu nggak semuanya itu misalnya, nanti semuanya harus rajin. Bagian adzan, ya ora iso. Semuanya nanti harus rajin, bagian kebersihan, nggak bisa. Semuanya nanti harus rajin, khutbah misalkan. Apa bisa? Masing-masing punya bagian tersendiri. Lihat kemampuan, kita curahkan. Kita curahkan, ya kayak bulan Ramadan. Kayak hari raya Idul Adha. Idul Adha itu ada yang mampu berkorban, ada yang mampu misalkan ora korban yang kayak ngeleti cepet banget itu. Tapi nggak mampu berkorban. Apa kemudian kowe iki korbano? Lah korbane apa ora duwe kok? Ya, nggak bisa. Tapi ada orang yang misalkan berkorban itu dia kon ngurusi korban wis pokoke keletono nanti daging rencan. Wis Mas, kula pamit mawon. Masing-masing punya kemampuan dan itu dibutuhkan dalam Islam. Makanya nggak bisa saling mencela. Saling mencela. Kowe, iya. Misalkan bulan Ramadan, sekali-kali mbok ngimami taraweh. Loh dia bukan bidangnya kok. Dia bukan bidangnya. Ada bidangnya misalkan
Aku tak sing ngejoki anu gawe wedang. Wah, anggere gawe wedang itu mantep. Legi, panas, kental. Itu kalau buka bersama itu hari teh itu legi, panas, kental itu katanya piar, langsung melek katanya. Lah mungkin punya kemampuan itu. Itu yang dia tekuni. Itu yang dia tekuni. Jadi enggak semua cabang itu orang punya kemampuan. Walaupun memang ada, tapi qalilah, sedikit. Lah mriki ngimami tarawih sinten? Kula. Tarawih sinten? Kula. Sing ngedum buka bersama nggih kula. Lah niku buka bersama niki pun kula sing pesen. Duwite sinten? Kula. Wah, tapi apa ya enek? Banyak seperti itu? Ya enggak. Ada orang tertentu kayak di berita itu daerah mana itu ada masjid, sing bangun masjidnya dia, sing ngresiki dia, operasional dari dia. Tapi ya 1001 lah. 1001 bukan 1.000. Jarang sekali. Ini kembali saudaraku yang saya hormati, lihat sisi mana kelebihan kita lalu kita curahkan di situ. Wa fima asarna ilaihi fi tanawu'i ihtimamatil sahabati ridwanullah alaihim ma yu'akkadu ahammiyatu fahmi hadil qaidati ala wajhi sahihi. Pada apa yang kita tunjukkan padanya, ya, bermacamnya tentang ini kemampuan-kemampuan. Lihat sahabat, semoga Allah meridai mereka, itu menguatkan tentang pentingnya pemahaman kaidah ini. Apakah semua sahabat itu ulama? Artinya mereka juga berkhutbah, mereka juga mengajar, enggak semuanya. Kalau mereka alim, iya alim, murid Rasul SAW. Tapi kalau tingkat misalkan dari pembahasan tertentu, enggak. Sahabat. Zaman hormati, sahabat pun dari sisi kemampuan juga begitu. Juga begitu. Ada yang kuaya luar biasa. Sedekah kuat. Abdurrahman bin Auf itu pernah 100 ekor onta beserta muatannya dikeluarkan. Ada yang di medan perang itu luar biasa. Khalid bin Walid. Itu sampai sahabat itu kalau perang, panglimanya Khalid, Tinggu mesti menang. Karena memang keahlian strateginya. Ada yang luar biasa. Saudara yang saya hormati, mereka pun juga dalam kemampuan itu pun bermacam. Makanya taat dadat fi toro iku hikmatil Islam. Maka bermacam pula jalan hikmat kepada Islam, memberikan manfaat kepada manusia. Ya, disesuaikan dengan apa yang dia tahu, dia ahli di situ. Ada nanti misalkan hikmat kepada agama dan umatnya. Ya seperti itu. Sebagaimana dalam asar, Innallah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah itu cinta kepada seseorang di antara kalian ketika melakukan satu pekerjaan sungguh-sungguh. Artinya bidang mana kita mampu khidmat kepada Islam, kita curahkan dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Saya bagian misalkan kalau zaman dulu pengajian itu kan ada yang nyebar pamflet, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan lewat online cepat banget. Zaman dahulu sebar pamflet. Ada yang bagian misalkan motokopi, ada yang bagian nanti misalkan parkir, ada yang bagian nanti sengisi, ada bagian nanti misalkan panitia yang ngurusi semuanya perizinan. Itu pos mana yang kita bisa masuki totalitas. Allah Subhanahu wa taala cinta. Allah Subhanahu wa taala cinta. Wa kaifa yata'atal itqan min syahsin la yahsunu ma yu'anihi wa yu'alijuhu. Maka bagaimana mungkin seseorang itu akan bisa serius kalau dia memang perkara yang diserahkan itu dia tidak ahli. Misalnya nyopir. Nyopir itu kalau nggak ahli, nyopir itu serius mas, tenanan. Saya itu dibel aja ndredeg. Anak saya itu kemarin naik motor itu dibel malah tiba. Gur dibel. Gur dibel. Itu berarti belum ahli. Kalau belum ahli, kamu serius. Ya ora iso no. Wong kaliannya bukan di situ kok. Ini satu misal. Contoh misalkan orang urusan dunia, masak. Masak itu sing tenanan, bumbune sing resep. Wong ra iso masak apa mungkin bisa? Ya nggak bisa. Orang nggak bisa masak itu direwangi gembru obvious tuh malah ya keringetin jiglok kabeh ning wajan.
rasanya kok piye ngono. Ya, memang bukan ahlinya kok. Memang bukan ahlinya. Tapi kalau ahlinya, saya lihat yang jualan yang pinggir jalan itu kan masak itu klotek. Kalau gur diuncal-uncal kayak gitu. Itu kan, wah, rasanya enak itu. Tapi coba kita suruh ngono ya, ora iso. Enggak bisa. Nah ini menunjukkan apa kemampuan kita curahkan untuk kaum muslimin. Untuk Islam dan kaum muslimin. Untuk Islam dan kaum muslimin. Kalau mampu semuanya, silahkanlah. Tapi sekali lagi sedikit, kami kalau nggak mampu, apa yang kita mampu, itu yang kita curahkan. Ini wallahu ta'ala alam penjelasan penulis. Iya, nanti kalau ini kita bisa perhatikan dengan baik, nanti saudara yang saya hormati, energi kita itu akan bisa terpakai dengan efisien. Karena oh ini posnya ini untuk dia itu. Untuk dia. Ya kayak urusan kalau zaman dulu tabligh akbar. Bagian perizinan itu yang orang mudeng lor kidul. Kowe bagian perizinan. Ya ora rampung-rampung gitu. Tapi kalau yang mudeng jalure gini sana piye? Siap berhasil. Lah memang dia ahlinya kok. Dia ahlinya. Orang itu kalau ahlinya wis ya kayak apa sajalah urusan duniawi. HP itu kalau yang ahlinya, saya dulu punya HP itu kok rusak gitu. Jadi dipakai itu mesti rusak terus. Begitu dia ahlinya itu cuman berapa? 20.000 atau 30.000 itu. Lah ini apa Mas iki? Ah niki reget. Jadi cuman sampai sana itu diresiki pakai minyak apa itu, diresiki gitu. Setelah itu nanti kotor sampah-sampahnya dibersihkan semua. Tinggal lancar itu. Tapi yang sing ora mudeng dandanono Mas. Jimono graji kono. Wong dandani HP jimono graji. Wong dia tukang kayu kon dandani HP ya rusak. Ini luar biasa kaidah ini. Bahan renungan tuba liman arafa majalata mayuzihi mubakkiran wa sa'afihi linaf'i umatihi. Beruntung bagi orang yang tahu bidang keunggulannya semenjak dini. Setelah itu berusaha untuk memberikan kemanfaatan kepada umat. Berarti kita lihat potensi kita. Ya, kalau kita misalkan punya potensi. Apa? Saya itu kalau infak itu semangat. Wah, ya sudah kamu semangati sisi itu. Saya punya potensi tenaga misalkan. Mencurahkan kepada umat. Sisi itu. Semenjak dini itu dideteksi. Kira-kira kalian saya apa sih? Yang saya bisa khidmatkan kepada kaum muslimin. Ini dilihat, setelah itu setelah ketemu, yaitu yang kita maksimal. Poin pertama. Yang kedua, al-mujtama'ul muslim yajibu an yatakammala bima wahibi abnaihi wa la an yashara ba'duhum min ba'd. Masyarakat muslim itu wajib untuk saling melengkapi dengan bakat anak-anaknya. Jadi saling melengkapi. Kayak di pesantren. Anak-anak itu dididik tentang perkara ibadah kepada Allah wajib. Tapi setelah itu anak itu diarahkan tentang bakatnya nggak nopo. Makanya kadang setelah lulus SMA ada yang kuliah itu. Kuliah misalnya kenapa? Wah kakak kamu teknik. Kalau kamu kuliahnya tentang ini misalkan. Ya tata boga misalkan. Bakatnya dia di situ. Masyarakat muslim itu saling melengkapi. Sehingga nanti sing lulusan pesantren ini bakatnya ngajar ya, kowe ngajar Mas. Berarti nanti kalau kuliah ya kamu di ilmu pendidikan. Tapi bakatnya masak. Ya wis kowe Mas. Kembangkan masak. Bikin masakan yang halal, masakan yang enak sehingga nanti kalau kaum muslimin ada acara lebih khusus pesenin nggonmu. Ada nanti misalkan wah iki bakatnya arsitek itu. Ya wis nanti kamu setelah selesai mondok kamu kuliah di arsitek. Sehingga nanti pembangunan itu kamu bisa awasi dengan baik. Jangan kayak kasus akhirnya pondok wamblek gitu. Ya cakai semene lantai berapa itu? 4 ya. Ya. Itu kalau orang misalkan paham tentang bangunan, nggak mungkin terjadi seperti itu. Kaum muslimin itu saling menyempurnakan. Sebagian kepada sebagiannya yang lain. Yang ketiga, haina ma ya'malul muslimu fil majalil ladzi yuhsinuhu wa yakunu rafidu khairan lil mujtama bihilafin ma idza tasallaqa alal majalati ghairihi. Ketika seorang muslim
beramal di medan yang dia memang cocok. Jadi, oh itu ahli saya itu. Ahli saya. Nanti dia sumber kebaikan kepada masyarakat. Beda kalau misalkan dia bukan yang ahli di bidangnya. Bukan yang ahli di bidangnya. Kajian akbar itu ternyata butuh yang ahli nyetel sound system. Nyetel sound system. Kalau nyetel sound system itu nanti ngaji itu penak itu. Karena kalau pengajian akbar bukan satu tempat itu wakeh gitu. Tapi kalau nggak ahli, kadang saya ngarep dia malah bingung, suaranya itu hilang. Sing waduh kono itu malah krungu detail. Itu butuh ahli itu. Oh, kamu bidang gitu. Ya wis. Nanti sumber kebaikan dalam kemasyarakatan. Itu seperti itu. Poin yang ketiga. Poin yang keempat, inhalu ayyuhal murabbun min ma'ini hadil qaidatil adimah fi tarbiyatikum li ajyalil islamil qadimah. Kemudian teguk wahai pendidik mata air kaidah yang agung ini dalam pendidikan kalian. Ini nasihat bagi pendidik. Kalau seorang pendidik, ini diterapkan ini. Yang mereka mendidik generasi Islam yang akan datang, ini harus diperhatikan. Makanya tadi dua. Satu, perkara yang tidak bisa tidak, itu nggak bisa dilepas. Kayak tentang tauhid, tentang syirik, tentang sunnah, tentang bid'ah, tentang ibadah. Itu pendidikan yang tidak bisa tidak. Itu wana itu pokoknya misalnya ketul kayak apa dijejeli ben mudeng. Tapi kalau nanti di luar itu perkara-perkara yang bersifat tidak wajib, itu seorang guru memperhatikan kowe iki cocoke dodolan. Ya nanti kamu dodolan. Tapi menjadi pedagang yang jujur, nanti memberikan kemaslahatan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin. Ada yang cocoknya itu, wah kalau urusan apa? Elektronik itu wah misalnya ya, ngajar itu wah ini misalnya pakai kayak gini nanti lebih baik. Dia cocoknya dengan kayak ngono. Setelah dia paham perkara yang wajib bagi dirinya berkaitan dengan kehidupan ibadah, kowe nanti kesana aja. Gak bisa diarahkan kepada satu. Pokoknya kudu ngene kabeh. Enggak. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita baca. Insya Allah nanti masuk pada kaidah yang ke-49. Demikian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.